Nama Said Didu mungkin sudah tak asing lagi bagi publik Indonesia. Dulu, ia dikenal sebagai pejabat BUMN yang tenang dan cerdas. Tapi kini, ia menjadi salah satu sosok paling vokal yang berani bersuara keras terhadap kebijakan pemerintah. Bagi sebagian orang, Said Didu adalah suara rakyat. Tapi bagi yang lain, ia dianggap provokatif dan terlalu tajam. Siapa sebenarnya Said Didu? Dan mengapa suaranya selalu mengguncang jagat politik dan ekonomi Indonesia? Said Didu bukan sosok sembarangan. Ia adalah insinyur lulusan Institut Pertanian Bogor, IPB, dan lama berkecimpung di dunia pemerintahan. Karirnya melesat saat dipercaya menjadi Sekretaris Kementerian BUMN pada masa Menteri BUMN Sopyan Djalil dan Sugiharto. Dalam posisi itu, ia dikenal tegas dan idealis, bukan tipe pejabat yang suka asal bapak senang. Ia paham betul bagaimana dunia BUMN berjalan, dari strategi bisnis, politik korporasi, sampai permainan di balik layar. Namun, di balik kesuksesan itu, Said Didu mulai melihat hal-hal yang membuatnya gelisah. Memanfaatkan kemampuan saya di ruang yang lebih luas, yang lebih bebas, lebih objektif. Karena aturan-aturan terhadap ASN. Setelah keluar dari jabatan strategisnya di BUMN, Said Didu mulai banyak bersuara. Ia menilai bahwa banyak kebijakan ekonomi nasional mulai keluar dari arah ideal. BUMN yang seharusnya jadi tulang punggung negara justru makin terjebak dalam utang dan kepentingan politik. Ia juga sering mengkritik proyek-proyek besar pemerintah yang dinilainya tidak efisien dan membebani rakyat, seperti proyek infrastruktur dengan pendanaan besar tapi manfaatnya belum terasa luas. Dari sinilah citra Said Didu si pengkritik mulai muncul. Ketegangan memuncak ketika Said Didu beberapa kali berselisih dengan pejabat pemerintah, termasuk dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu momen paling viral adalah saat Said Didu dilaporkan ke polisi karena pernyataannya di media sosial yang dianggap menyinggung nama baik Luhut. Namun, Said Didu tetap pada pendiriannya, bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi. Ia menyebut, "Yang saya sampaikan bukan kebencian, tapi peringatan agar negara ini tidak salah arah." Meski sempat diperiksa polisi, ia tidak pernah mundur. Justru semakin banyak masyarakat yang menganggapnya sebagai simbol keberanian bersuara. Gaya bicara Said Didu lugas, sederhana, dan tanpa basa-basi. Ia bisa menjelaskan isu ekonomi dan politik dengan bahasa rakyat. Itulah kenapa video-videonya di kanal YouTube dan media sosial sering viral. Banyak orang menganggapnya sebagai ekonom rakyat yang berani menyuarakan hal-hal yang tidak berani dikatakan oleh pejabat aktif. Tapi tentu tak sedikit pula yang menilai bahwa kritiknya terlalu tajam dan seringkali tanpa solusi konkret. Meski begitu, bagi Said Didu lebih baik disalahpahami daripada diam melihat ketidakadilan. Kini, Said Didu tetap aktif berbicara, menulis, dan mengkritisi kebijakan ekonomi dan energi nasional. Ia mungkin tak lagi punya jabatan di pemerintahan, tapi satu hal yang pasti, suaranya tetap menggema. Bagi sebagian orang, ia hanyalah mantan pejabat yang kecewa. Tapi bagi yang lain, ia adalah cermin dari keberanian, bahwa jabatan boleh hilang, tapi integritas tak bisa dibungkam. Said Didu telah memilih jalannya, menjadi suara keras di tengah kebisingan politik negeri ini.